Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Iskandar dengan nomor NIM 202001063. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS metodologi pembelajaran, yang dimana di sini kami akan menguraikan atau menerangkan tentang yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran, yang kedua tentang prinsip-prinsip, yang ketiga faktor penggunaan, yang keempat macam-macam strategi pembelajaran, yang kelima yaitu manfaat mempelajari strategi pembelajaran, yang kelima yang ke, yang kelima yaitu kurikulum 2013, dan yang terakhir yang keenam yaitu industri 4.0. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran ialah menjelaskan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik ataupun murid. Jadi, pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan. Kata strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, ilmu dan seni ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu tempat yang baik menurut siasat perang. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Nana Sujana sebagai berikut. Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Di samping itu juga untuk mengembangkan, bukan membangun ya, pengalaman belajar di mana peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh. Dan kegiatan ini akan mengakibatkan peserta didik mempelajari suatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu adapun pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama meliputi yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan penyajian, dan yang ketiga penutup. Dan selanjutnya itu strategi pembelajaran PAI. Berikut adalah jenis-jenis strategi yang
dibahas tentang pembelajaran agama Islam secara umum. Yang pertama, strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada seorang kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan optimal. Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah. Selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan diri sendiri jawaban dari suatu masalah. Terus dilanjut, dasar untuk memilih strategi pembelajaran PAI. Secara umum ada 4 dasar dalam menentukan strategi pembelajaran, yakni yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Memilih sistem pendidikan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pengalaman, dapat menjadi pegangan bukan pengalaman ya, oleh pendidikan dalam menunaikan tugasnya. Yang keempat, memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi. Selain 4 dasar di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan juga sebelum mengembangkan strategi pembelajaran pendidikan agama, yaitu tujuan pembelajaran umum pendidikan agama Islam dapat dilihat pada silabus atau garis-garis besar program pembelajaran yang diberlakukan. Yang kedua, karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam. Yang ketiga, karakteristik siswa yang akan mengikutinya dapat diketahui melalui tes secara lisan maupun tertulis. Dan pada intinya, pengertian metode pembelajaran Islam adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunaan bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah pengajaran berakhir, seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidik. Dari pengertian di atas, metodologi pembelajaran agama Islam dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seorang guru agama dalam proses belajar untuk mencapai tujuan sesuai dan pendidikan Islam. Macam-macam metode pembelajaran Islam yaitu sampai berikut. Yang pertama, cara bervariasi, metodologi tanya jawab, metodologi diskusi, dan yang keempat, metode simulasi atau bermain peran. Jadi bisa diterapkan sesuai keinginan. Dan dilanjut yaitu prinsip-prinsip strategi dan metodologi pembelajaran Islam. Yang pertama, prinsip kesiapan. Jadi yang diterapkan adalah prinsip kesiapan. Konsep kesiapan sangat mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam proses dan pembelajaran. Pasti peserta didik banyak yang berputus asa atau malas belajar. Prinsip kesiapan belajar bukan hanya berdasarkan kondisi fisik saja, namun kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi,
persepsi, dan faktor-faktor yang memungkinkan seorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah ke arah suatu tujuan tertentu. Seorang peserta didik dapat terlihat memiliki motivasi dari pengamatan observasi tingkah lakunya. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu yang pertama, berorientasi pada suatu masalah. Yang kedua eh, meninjau. Yang ketiga, memutuskan diri pada aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, mengabaikan simulasi yang tidak relevan. Prinsip-prinsip metode pembelajaran merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berfungsi membantu dalam proses pembelajaran karena memberikan alternatif dan mengandung unsur-unsur inovatif. Menurut Mulyasa, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, Firdaus menjelaskan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan proses pengalaman belajar yang sistematis dan bermanfaat untuk siswa dalam kehidupannya kelak, dan pengalaman belajar yang diperoleh siswa juga sekaligus mengilhami mereka ketika menghadapi problem dalam kehidupan. Menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga motivasi dan minat, keinginan belajar pada proses belajar. Yang kedua, menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memelihara terhadap kematangan, perkembangan, dan perubahan anak didik. Yang keempat, menjaga perbedaan individu dalam anak didik. Selanjutnya yaitu kegunaan mempelajari strategi dan metode pembelajaran. Adapun kegunaan sebelumnya, setelah menerapkan prinsip-prinsip yang tadi sudah diterapkan, maka ada kegunaan mempelajari strategi dan metode pembelajaran. Adapun kegunaan strategi dan metode pembelajaran Islam memiliki manfaat bagi pendidik dan peserta didik, baik dalam proses belajar dan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk hari esok. Sehubungan dengan itu, Umar Muhammad At-Taumi Al-Saibani mengatakan bahwa kegunaan strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah. Yang selanjutnya, membiasakan pelajaran berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Menciptakan suasana belajar, mengajar, dan kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Dan kita lanjut, yaitu tentang faktor-faktor
Penggunaan yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik maksudnya, mohon maaf. Ada kematangan mental dan kecakapan intelektual, kondisi fisik dan capaian psikomotor. Yang kedua, yang selanjutnya umur dan jenis. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau suspek mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Secara umum, sifat bahan ajar dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu faktor, konsep, prinsip, dan keterampilan. Bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan strategi tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan standar kompetensi mata pembelajaran dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi serta kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, memberikan motivasi. Yang keempat, berkaitan dengan bahan sebelumnya. Yang kelima, bahan disusun secara sistematis. Yang terakhir yaitu bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat yaitu ada waktu yang tersedia. Melalui perhitungan waktu dalam suatu tahun ajaran, berdasarkan waktu-waktu efektif pembelajaran bahasa, rata-rata 5 jam pelajaran atau minggu untuk mencapai 2 atau 3 kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi tersebut harus dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan strategi yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang kelima yaitu sasaran prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sedangkan sarana belajar adalah segala sesuatu yang berlangsung dapat dipakai peserta didik dalam belajar untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama tergelarnya suatu proses. Dan selanjutnya yaitu manfaat mempelajari strategi pembelajaran. Bagi seorang pendidik atau guru, tentu tak asing lagi dengan istilah strategi pembelajaran. Begitu familiarnya istilah tersebut di kalangan para pendidik. Lantas apa yang kalian ketahui? Tentu strategi pembelajaran merupakan suatu bidang keilmuan yang canggih. Dengan kata lain, karena strategi pembelajaran membutuhkan cakupan keilmuan yang sangat luas. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran juga mencakup tentang berbagai macam ilmu metode pembelajaran, serta berbagai macam metode pengolahan kelas. Selain itu, dalam melaksanakan strategi pembelajaran harus linier atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kaidah pedagogis dan edukatif. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan strategi pembelajaran, seorang pendidik tidak boleh melaksanakan dengan sembarangan ataupun menyimpang dalam kaidah pedagogis dan edukatif.
Dari uraian definisi tersebut, maka strategi pembelajaran membutuhkan sumber daya manusia sebagai penunjang untuk mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Sumber daya manusia khususnya para pendidik tanpa memiliki strategi dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran tersebut akan nihil awal mulanya. Istilah strategi yang digunakan dalam kalangan kemiliteran untuk menyusun strategi perang. Seiring berjalannya waktu, istilah strategi juga digunakan dalam dunia pendidikan untuk menyusun strategi dalam pembelajaran. Maka dari itu, pada intinya bagaimana peran seorang pendidik dalam memperhatikan tentang pentingnya strategi pembelajaran. Jawabannya yaitu sebagai seorang pendidik merupakan hal yang wajib untuk dapat memahami, mempraktekkan, dan mampu menguasai strategi pembelajaran. Lembaga pendidikan, perintah beserta para tenaga pendidik perlu memperhatikan pentingnya strategi pembelajaran. Hal tersebut merupakan salah satu komponen pendidikan yang canggih. Selain itu, para pendidik perlu mempelajari tentang kaidah-kaidah pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip kurikulum 2013. Ke-14 prinsip dimaksud adalah yang pertama, peserta didik maksudnya peserta didik difasilitasi mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang ke-8, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skills. Yang ke-9, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ing ngarso sung tolodo, membangun kemauan ing madya mangan karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam mempelajari pembelajaran. Tutwuri handayani, dalam kurung seperti itu. Yang 11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang 12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Yang ke-14 yaitu suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Terakhir yaitu tentang konsekuensi pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. Permasalahan dalam dunia pendidikan di era 4.0 berdasarkan analisis saya dan yang berjudul Pendidikan Islam dalam Era Revolusi 4.0, karya Andun Priyanto dari IAIN Purwokerto. Dapat diketahui bahwa secara langsung memiliki keterkaitan antara revolusi industri 4.0 dan bagaimana dampaknya kepada dunia pendidikan Islam. Di antara permasalahan tersebut yaitu yang pertama yaitu orientasi format kurikulum yang tidak jelas. Tataran implementasinya mempelajari ilmu klasik sehingga tidak menyentuh ilmu modern. Yang kelima, terbuai dengan kejayaan lalu
sehingga sulit melakukan pembaruan. Yang keempat, hanya melakukan westernisasi pendidikan Islam dengan cara mengambil konsep pendidikan Barat dengan tidak hati-hati dan melakukan penyesuaian sekedarnya. Yang kelima, model pembelajaran mempertahankan pendekatan intelektual verbalistik dan menegasi interaksi indukatif. Ada banyak sekali, tentu itu ada sebagian yang kami sampaikan ya, yang pada intinya konsep pendidikan Islam di era industri 4.0 itu berdasarkan beberapa permasalahan di atas tentunya menjadi sebuah tantangan bagi seluruh pelaku pendidikan sebagai guru, lembaga pendidikan siswa, bahkan orang tua. Di era revolusi industri 4.0 disebut sebagai eri cyber atau era tanpa sekat dan batasan ruang dan waktu. Maka pendidikan harus melakukan revolusi untuk menuntut cara-cara baru dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari revolusi 4.0 itu pendidikan memiliki keterkaitan era dengan globalisasi yang kemudian melahirkan revolusi industri 4.0. Pendidikan tidak mungkin menisbaikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari kami. Cukup sekian, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.